Dalam hidup, jika kita mampu belajar untuk lebih menerima daripada terlalu berharap, kita akan memiliki lebih sedikit kekecewaan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pagi yang cerah, yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hendak memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui bacaan yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sabda Bina Diri ke-725 Selasa 2 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya memberi judul renungan ini, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Bacaan kita Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya pilihkan ayat 5 sebagai nas kita pagi ini. Saya bacakan buat saudara-saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 3 sampai 5 tentang kurban persembahan Kain dan Habel. Ayat 6 dan 7 tentang Allah memperingatkan Kain, dan ayat 8 tentang Kain membunuh Habel. Ayat 9 sampai ayat 12 tentang pengadilan dan penghukuman terhadap si pembunuh yang pertama, Kain. Ayat 13 sampai 15 tentang keluhan Kain. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan kurban, persembahan Kain bukan hasil sulung dari yang diusahakan. Allah menolaknya. Kain sakit hati. Penolakan itu membuat dirinya bermuram durja dan kecewa. Kain tak mampu menahan kekecewaannya. Harga dirinya terlalu tinggi untuk membiarkan seorang Habel hidup. Pembunuhan pertama pun terjadi dalam sejarah umat manusia. Karena ketika sudah kecewa, apapun yang baik akan tetap terlihat buruk, maka renungkanlah syair lagu ini. Saya baru belajar juga lagunya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Yesus semakin bahagia. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Yesus semakin bahagia. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Tak pernah kecewa selama-lamanya.
Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Saudara-saudara terkasih, Alkisah Sir Alexander Mackenzie hidup pada tahun 1764 sampai meninggal pada 1820, berasal dari Kanada. Mackenzie adalah seorang pedagang bulu dan penjelajah dunia, bahkan yang pertama. Ia memimpin sebuah ekspedisi yang berani dari Kanada sampai Samudra Pasifik. Perjalanan luar biasa ini diselesaikannya pada tahun 1793, 11 tahun sebelum Lewis dan Clark dari Amerika memulai ekspedisinya yang terkenal ke barat 11 tahun lebih dahulu. Mackenzie dapat dikatakan berhasil meski usahanya yang pertama di tahun 1789 gagal. Waktu itu bersama 12 anak buahnya, Mackenzie memulai perjalanan dari Danau Athabasca dengan 3 buah kano, berusaha menemukan jalur air ke Pasifik. Dengan penuh pengharapan, orang-orang yang gagah berani ini mengikuti aliran sebuah sungai besar. Dengan sekuat tenaga mereka mendayung melintasi bahaya. Sayangnya, mereka tidak berhasil mencapai Pasifik, tapi hanya sampai di Samudra Arktik. Dalam buku hariannya, Mackenzie menyebut kegagalannya itu dan menyebut sungai itu sebagai sungai kecewa. Saudara-saudara, banyak dari antara kita yang aktif dalam kegiatan rohani, bergereja, bersekutu, melayani, bersaksi, tapi selalu berujung pada kekecewaan. Mengapa? Karena pusat kegiatan bukan pada Kristus. Kita tidak sedang mengiring Yesus. Kita sedang memuliakan diri, membuat kita tidak sampai pada sungai kasih, tapi pada sungai kecewa. Janganlah kita dibodohi oleh orang-orang yang mengajarkan cara lain untuk sampai pada Yesus. Sebaliknya, kita harus menolong orang lain untuk dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan manusia. Dengan mengiring Yesus, kita akan sampai pada sungai kasih, bukan sungai kecewa. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan pagi ini. Mereka yang mengiring Yesus takkan pernah kecewa. Saya ulangi, mereka yang mengiring Yesus takkan pernah dikecewakan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa mengiring Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Engkau beserta dengan kami mengiringi langkah kami sampai pada istirahat kami di malam hari. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.